Hai, selamat datang di channel YouTube saya, channel Dewi Winarti. Kali ini saya akan menyampaikan materi teks persuasi. Oh iya, mengingatkan kembali ya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya ya, supaya saya makin semangat. Yuk kita mulai masuk materi. Inti materi 1. Pengertian teks persuasi. 2. Tujuan teks persuasi. 3. Jenis-jenis teks persuasi. 4. Ciri-ciri teks persuasi. 5. Struktur lengkap teks persuasi. 6. Kaidah kebahasaan teks persuasi. Pengertian teks persuasi. Teks persuasi adalah teks berisi himbauan yang bertujuan untuk membujuk, menyuruh, atau mengajak pembacanya untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan penulis pada waktu sekarang atau masa mendatang. Tulisan teks persuasi sifatnya subjektif karena memuat pandangan pribadi penulis terkait suatu topik, biasanya untuk mendukung isi tulisan atau membuat pembaca semakin tertarik melakukan hal yang ditulis penulis. Disajikan pula data-data pendukung berupa bukti, alasan, dan contoh nyata. Tujuan teks persuasi. 1. Mengajak pembaca melakukan sesuatu yang disampaikan penulis baik saat ini ataupun di masa mendatang. 2. Menyuruh pembaca menjalankan instruksi dari penulis. 3. Membujuk pembaca melakukan sesuatu yang diinginkan penulis. 4. Meyakinkan pembaca agar percaya pada hal yang disampaikan penulis. 5. Menarik kepercayaan pembaca pada suatu hal. Jenis teks persuasi. 1. Teks persuasi advertensi. Teks digunakan di dunia usaha oleh pihak pengiklan agar pembaca terbujuk untuk membeli barang atau jasa yang diiklankan. 2. Teks persuasi pendidikan. Teks digunakan oleh pihak yang berkecimpung di dunia pendidikan untuk memajukan dunia pendidikan dan mencapai tujuan yang diharapkan. 3. Teks persuasi politik. Teks digunakan dalam dunia politik oleh orang-orang yang bergelut dengan bidang politik dan kenegaraan, misalnya untuk kampanye calon eksekutif dan legislatif. 4. Teks persuasi propaganda. Teks bertujuan mendorong pembaca mau dan sadar untuk menjalankan sesuatu. Poin penting yang disampaikan pada persuasi jenis ini adalah informasi. Ciri-ciri teks persuasi. Dalam sebuah contoh teks persuasi, biasanya terdapat berbagai ciri teks yang dapat ditemukan. Di antaranya, 1. Isi teks berupa ajakan atau himbauan yang bertujuan untuk membujuk pembaca agar yakin terhadap isi dari tulisan tersebut. 2. Seringkali menggunakan kata ayo, mari, hendaknya, sepantasnya, lakukanlah, dan lain-lain. 3. Tulisan berdasarkan data yang akurat dan fakta beserta argumen yang kuat. 4. Menghindari adanya konflik di dalam tulisan karena untuk mempertahankan kepercayaan yang dimiliki oleh pembaca. Struktur lengkap teks persuasi. Seperti tulisan pada umumnya, teks persuasi juga memiliki struktur agar pembaca dapat lebih mudah memahami pesan yang ingin disampaikan. Struktur lengkap teks persuasi adalah 1. Judul. Dalam berbagai tulisan, judul memiliki peranan yang penting karena dapat menarik perhatian dari pembaca. 2. Pengantar. Pada bagian ini, penulis menyampaikan pengantar atas isu atau permasalahan yang akan menjadi topik bahasan di dalam tulisan. 3. Argumentasi. Bagian ini berisi pendapat atau argumen dari penulis yang sifatnya logis dan dapat dipercaya oleh pembaca. 3. Ajakan. Penulis mengajak atau mendorong pembaca untuk melakukan sesuatu atas apa yang tadi sudah dijelaskan pada bagian argumentasi. 5. Penutup. Penutup sekaligus merangkap sebagai penegasan kembali atas pernyataan serta argumen yang sudah disampaikan sebelumnya. Kaidah kebahasaan teks persuasi. Adapun kaidah kebahasaan teks persuasi antara lain 1. Menggunakan kata bujukan. Karena teks persuasi memuat ajakan atau bujukan, maka kata-kata yang digunakan berupa kata yang mengandung bujukan.
Kata-kata tersebut antara lain harus, penting, sepantasnya, sebaiknya. 2. Menggunakan kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif merupakan kata kerja yang digunakan untuk memberikan instruksi atau perintah kepada orang lain seperti meminta sesuatu, melarang, dan menganjurkan sesuatu. Kata kerja imperatif antara lain hendaknya, jangan, jadikanlah, waspadalah. 3. Menggunakan istilah khusus sesuai topik yang dibahas. Misalnya ketika membahas mengenai pendidikan, maka istilah yang akan muncul misalnya prestasi akademik, prestasi non-akademik, anak didik, dan sebagainya. 4. Menggunakan konjungsi argumentatif. Konjungsi argumentatif merupakan kata hubung yang berfungsi untuk menekankan argumentasi. Misalnya karena, akibatnya, oleh karena itu, jika, sebab. 5. Menggunakan kata kerja mental. Verba mental merupakan kata kerja yang menyatakan reaksi, respon seseorang terhadap suatu kondisi atau tindakan dan pemikiran terhadap sesuatu. Misalnya berpendapat, menduga, menyimpulkan, memperkirakan, berasumsi, dan lain-lain. 6. Menggunakan kata-kata rujukan. Rujukan merupakan bahan sumber yang dipakai untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut. Beberapa teks persuasi memuat data rujukan, misalnya dengan menggunakan kata-kata berdasarkan data, merujuk pada pendapat, menurut, berdasarkan, dan lain-lain. 7. Menggunakan opini dan fakta. Beberapa teks persuasi menyajikan opini atau pendapat dan juga fakta. Hal tersebut bertujuan untuk lebih meyakinkan pembaca sebelum menerima bujukan. 8. Menggunakan pronomina kita. Pronomina merupakan kata yang digunakan untuk mengganti orang atau benda. Pada teks persuasif seringkali digunakan pronomina persona pertama jamak kita. Penggunaan pronomina persona kita bertujuan agar penulis seolah-olah mewakili keinginan pembaca. Tidak ada pembeda antara penulis dan pembaca sehingga pembaca menyepakati atau menyetujui ajakan yang diberikan penulis. Misalnya, kita seharusnya saling bahu-membahu dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Demikian materi tentang teks persuasi. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan di channel ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.